Hail Satan. Hail Satan. Welcome. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Ustadz, dulu saya pernah foto kelas Ustadz, cis. Aduh, Ustadz gimana dong, apa saya harus syahadat lagi? Ya, sini syahadat lagi, sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Maka memang mereka akan diorbit dalam waktu singkat. Itu demikian, jangan salah. Ini adalah propaganda iblis dan dajjal hari ini. Dan inilah bagian dari fitnah dan dajjal. Misal Al-Mulk disebutkan dalam riwayat memberikan cahaya di alam kubur. Makanya sunnahnya sebelum tidur baca Al-Mulk. Kalau mau latihan dulu misalnya ayat kursi boleh. Makanya dilatih dengan yang kul-kul dulu. Ayat kursi Al-Baqarah 255 gitu kan. Kemudian setelah itu ada 3 kul, muawwadzat thalath. Ya, ada kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu hadisnya jelas. Sebelum tidur kita baca itu. Ya, tapi itu gangguan pengantar dalam tidur dunia. Tidur yang pendek gitu, yang mungkin besok bangun lagi supaya nggak diganggu. Diganggu setan kan? Ya, setan itu kan bahkan dalam tidur pun dia beraksi. Ya, setan dalam tidur pun mengganggu. Makanya ada yang mimpi buruk gitu kan? Ya, ada yang kemudian bahkan ada yang dalam tidur masih mencela juga. Nah, tidur masih mencela. Kalau kamu nih katanya kan tidur tuh. Ya, berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai. Nah, makanya coba kalau ingin enak itu gini, mau tidur itu istighfar dulu. Ustadz, apa hukumnya orang yang berkomitmen untuk menikah tapi masih jangka lama? Komitmen maksudnya ini pacaran ini. Oh, dijebaknya saya. Pakai kata komitmen, oh, pandai gue sekarang ya. Ada pacaran-pacaran. Ente bonceng berdua pengajian tadi, pacaran? Enggak Ustadz, ini komitmen syariah. Bermain kata-kata itu. Pacaran ini? Enggak, komitmen syariah. Kami tetap menjaga. Tapi ini boncengan berdua. Enggak, di antara kami ada karton. Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan mengajak kalian mulai ngobrol, dekat, jalan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Oleh sebab itu jangan ikut langkah setan. Sampai masanya kita akan mati, malaikat maut akan mencabut. 70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Ini perempuan yang pelit, yang bakhil, kedekut ini, yang tak mau sedekah ini, yang kalau beli ikat nawarnya mau mati. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, jangan dulu. Ini yang orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, sudah tidak ada uang pakai lem kambing, sudah tidak ada uang tetap juga pakai kopi campur spiritus. Ku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa bertaubatlah engkau malam ini. Taubatlah sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Untuk lebih besar motivasinya teman-teman, sedekah itu fungsinya banyak sekali. Di antaranya, dia akan mensucikan jiwa dan harta. Jadi jiwa itu akan bersih dari penyakit hati. Ya, karena kita tidak akan menganggap remeh orang lain. Apalagi kalau kita tanamkan seperti tadi. Kita menanamkan bahwasanya orang yang minta, kita ini lebih butuh daripada orang yang minta. Sehingga kita mengejar, mana nih orang miskin nih. Ada orang miskin lewat, kita nggak mau luputkan, selalu kita berikan kepada dia. Maka itu akan membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita. Dan juga yang luar biasa, dia membersihkan harta itu sendiri. Yang kita keluarkan 10.000 rupiah, mungkin uang kita yang 100 juta bisa jadi bersih dari hal yang syubhat, hal yang haram. Orang yang ibadah nggak tahu ilmunya, pokoknya sholat, puasa, ngaji nggak pernah. Nanya sama ustadz, sama kiai, mau ustadz di kampung, kagak pernah duduk, nggak tahu diri, udah bodoh nggak mau ngaji. Semakin banyak ibadahnya, mudorotnya semakin banyak. Ya Allah, kan
Bukan ibadah Bib. Kalau dia nggak ngaji, nggak tahu ilmu, semakin banyak ibadah semakin banyak dosanya. Sedikit manfaat, mudorot yang tambah banyak. Kenapa? Ibadahnya rusak, wuduknya nggak benar, mandi hadas besarnya nggak benar, istinjaknya nggak benar. Wa kam min abidin qad at'aba nafsuhu, berapa banyak ahli ibadah capek di dalam ibadahnya, wa huwa musirun ala maksiyah yara annaha ta'ah. Dia barengin ibadahnya itu bagi dia ibadah padahal maksiat. Ini penting diketahui, Nabi itu setiap selesai menunaikan sholat itu konsisten selalu berdoa kepada Allah. Doanya kemudian dirangkum oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya nomor hadis 925. Nabi menyampaikan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mohon anugerahkan bagi kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, berkah, dan juga mohon terima amalan kami. Kata para ulama hadis, ini selevel Nabi saja masih bermohon kepada Allah, mohon terima amalan kami. Nabi itu ahli surga sebelum wafat. Tips supaya kita bisa mendapatkan cinta dalam beramal solih, yang pertama adalah tinggalkan dosa. Karena kata para ulama, min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari segala kebaikan itu tinggalkan dosa. Mau dapat apa aja, tinggalkan dosa. Mau dapat kebaikan apapun, tinggalkan dosa. Jadi kalau kita misalnya mikir, saya mau bisnis nih, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih untung. Saya mau nikah nih, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih jodoh. Saya mau punya anak, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih keturunan. Saya mau bahagia, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih kebahagiaan. Saya mau menjadi orang yang lebih rajin beribadah, tinggalkan dosa, Allah kasih semangat beribadah. Min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari segala kebaikan itu tinggalkan dosa. Gimana cara tinggalkan dosa? Istighfar.